Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tematik tema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu 1. Membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup atau untuk kelangsungan hidupnya. Bayangkan, bila makhluk hidup tidak makan, maka akan lemah atau lemas. Seperti kita, misalnya kita tidak makan pagi, kita akan lemas ketika menjalankan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Kalau tidak bergerak berarti itu benda mati. Ya, jadi contohnya makhluk hidup bergerak, misalnya manusia berjalan. Apalagi misalnya hewan kambing atau sapi berjalan dengan kakinya yang ada 4. Kemudian ikan juga bergerak dengan siripnya, dan burung terbang dengan sayapnya. Dan ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak, artinya memperbanyak atau melestarikan keturunan. Misalnya hewan sapi berkembang biak dengan cara melahirkan yang menghasilkan anak, dan anaknya tumbuh besar, dan ketika dikawinkan lagi menghasilkan anak kembali. Itu contoh hewan berkembang biak. Selanjutnya ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Apa sih artinya tumbuh? Yaitu berubah bentuk dari yang kecil menjadi besar. Misalnya kepada manusia, awalnya kita dilahirkan dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Kemudian melahirkan ibu kita menjadi seorang bayi. Dari bayi kita lanjut menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak. Nah, seperti kalian ini sekarang sedang menjadi anak-anak. Setelah anak-anak meranjak menjadi anak-anak dewasa atau remaja, yaitu remaja. Kemudian dari remaja kita menjadi dewasa. Setelah dewasa kita menjadi orang tua. Ya, seperti itu contoh ciri makhluk hidup dari tumbuh. Yang selanjutnya yang kelima, bernafas. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Seperti manusia menghirup oksigen dan mengeluarkannya dengan karbon dioksida. Ya. Dan yang selanjutnya ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan, yaitu dapat merasakan perubahan suhu, bentuk permukaan, kemampuan untuk menerima atau merespon terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya ketika kita gatal, kita garuk-garuk tangan, itu juga termasuk rangsangan peka terhadap rangsangan. Contoh makhluk hidup yaitu manusia, tumbuhan, hewan. Tentu kalian juga tahu ya yang ada di sekitar kita, misalnya kuda, kambing, ikan, dan bebek itu termasuk makhluk hidup. Kalau meja, lemari, dan bangku itu makhluk hidup atau bukan ya? Nah, itu namanya benda mati. Ada sebuah lagu yang berjudul Bebek-bebekku. Pastinya kalian sudah pernah dengar ya. Nah, coba kita dengarkan bersama-sama. Kalian boleh lihat liriknya atau kata-katanya di buku paket halaman 6.
Bagus kan? Ya. Dari lagu Bebek Bebekku kita akan belajar mengenai pola irama sederhana. Apa sih pola irama itu? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Jadi pola irama panjang dapat diberi simbol dengan garis panjang. Artinya menyanyikan dengan bunyi panjang. Dan pola irama pendek dapat diberi simbol dengan garis pendek. Artinya menyanyikan dengan bunyi pendek. Jadi pola irama pada lagu Bebek Bebekku tergolong lagu yang memiliki pola irama yang sederhana. Kenapa? Karena lagu tersebut di setiap baris mempunyai pola irama yang sama, meskipun ada yang berbeda, tetapi perbedaannya hanya sedikit. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah kalian ketahui. Manusia juga termasuk ke dalam golongan makhluk hidup yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, sehingga berbeda dengan hewan. Jadi kalau manusia diberikan akal untuk berpikir, sementara hewan tidak diberi akal. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Bagaimana rasa syukur itu termasuk ke dalam pengamalan Pancasila. Ada yang tahu nggak sila keberapa? Ya benar, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan simbol apa ya? Ya, simbol bintang. Salah satu contoh bersyukur adalah dengan menjaga seluruh ciptaannya. Misalnya tidak menyakiti hewan, tidak memburu hewan secara liar, tidak merusak hutan atau tumbuhan. Oh ya, tadi dijelaskan juga ya bahwa bebek berkembang biak dengan bertelur. Tahukah kalian binatang lain yang berkembang biak dengan bertelur, binatang apa ya selain bebek? Ya benar, ayam juga bertelur. Apalagi ikan, bila bertelur jumlahnya bisa ribuan. Masya Allah, banyak ya. Itu sungguh kebesaran dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur sebagai umatnya yang selalu diberikan nikmat yang cukup banyak. Bagaimana ya cara kita menulis angka ribuan dan apa arti ribuan itu? Ada yang tahu? Ya, bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh bilangan ribuan yaitu misal 2607. Bilangan tersebut terdiri dari gabungan 4 angka yang disebut ribuan. Nah, dalam bilangan ribuan di sini kita akan belajar mengenai tempat bilangannya. Nah, nanti misalnya yang angka paling terakhir itu disebutnya apa, angka selanjutnya disebutnya apa, gitu ya. Kalian pasti sudah tahu karena mungkin di kelas 2 sudah diajarkan. Setelah kita mengetahui tempat bilangan, kita memulai selalu dari yang paling belakang. Jadi urutannya dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contoh yang tadi kita sudah tulis ya, 2607. Jadi 7-nya itu adalah nilai satuan, 0-nya itu adalah nilai puluhan, 6-nya itu adalah nilai ratusan, dan 2-nya itu nilai ribuan. Jadi 2607. Misalnya Bapak tulis
2.607. Kalian baca 2607. Misalnya Bapak tulis lagi 2.670. Kalian bacanya 2670. Ya, itulah tadi materi pada hari ini yang sudah kalian pelajari. Semoga materi yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat. Demikian ya materi hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jaga terus kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum, istirahat yang teratur, istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.